Jangan lupa untuk bantu Mimin tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih Tuan dan Nona. Yes. Bab 2211. Lalu kenapa sebulan kemudian? Alasan mengapa sebulan kemudian itu karena aku tidak bisa menyelesaikannya dengan tenang. Aku cukup percaya diri, jadi aku memilih Five Immortal Lake di tengah Departemen Mantra dan Departemen Air Tir. Aku harus manfaatkan ini sebagai awal untuk membuka dunia untukku di Departemen Mantra. Semuanya indah, tapi jika aku kalah, bahkan karirku di Air Tearing Departemen akan hancur. Sukses selalu berisiko. Baiklah, aku akan kembali untuk rapat. Tang Zichen kembali ke gua tempat kelas bimbingan berada, dan semua anak buahnya, serta 100 orang jenius yang memenangkan tempat pertama dalam kompetisi Tang, datang. Semuanya, kalian semua pasti sudah melihat dan mendengar apa yang baru saja terjadi. Benar, dalam waktu sebulan, di Five Immortal Lake, aku akan bertarung melawan Pradao Immortal Chang Tukyu. Aku memilih Five Immortal Lake karena ini adalah dekat dengan Departemen Mantra, dan saya berharap ketika saya berduel dengan Chang Tukyu, Departemen Mantra akan membuat banyak orang datang untuk menonton. Kami telah menjadi toko bimbingan terbesar dan terkuat di Departemen Air Tir. Langkah selanjutnya adalah Departemen Mantra. Jika Departemen Mantra juga berhasil menjadi yang terbesar dan terkuat, maka kami, bimbingan Tang, akan menjadi merek nomor 1 dari Akademi Abadi. Tang Zichen berkata kepada orang banyak. Namun, semua orang memandang Tang Zichen dengan curiga, dan mata mereka tampak seperti sedang melihat orang bodoh. Fatih berkata, "Kakak bangun." Itu benar, Tang Zichen, maafkan aku karena telah menyinggungmu. Aku merasa bahwa kamu telah keluar jalur. Bukankah hatimu terlalu bersemangat untuk kelas bimbinganmu untuk menjadi yang terkuat di Departemen Mantra juga Itu benar, jika Anda benar-benar mengalahkan Dao Immortal, memang akan meledakkan seluruh Departemen Mantra pada saat itu. Membuka rantai di Departemen Mantra memang bisa sangat menguntungkan, tetapi idealnya montok, kenyataannya adalah kepala tulang. Semua orang mengatakan satu kalimat dari Anda dan satu kalimat dari saya. Singkatnya, tidak ada yang percaya pada Tang Zichen, kecuali Tang Huan yang bertekad untuk percaya padanya secara internal. Lagi pula, Tang Huan tahu yang terbaik. Tang Zichen telah menciptakan nomor yang tidak diketahui keajaiban di sepanjang jalan. Tang Zichen melirik semua orang dan berkata dalam hatinya, mungkinkah aku harus memberitahu semua orang bahwa aku telah mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang? Tang Zichen tersenyum, semuanya, kalian tidak perlu khawatir apakah aku bisa mengalahkan Taoist Immortal atau tidak. Kalian hanya perlu membantuku pergi ke Departemen Ejaan dan mempublikasikan masalah ini dengan benar untuk menciptakan momentum bagi kita untuk memulai pelatihan. Tentu saja di Departemen Ejaan. Departemen Perobekan kosong tidak perlu banyak publisitas. Saya yakin banyak siswa yang baru mendengarnya itu akan menyebar karena, meskipun tidak masalah, kami sudah menjadi yang terkuat di Departemen Perobekan kosong. Bagaimana jika kita kalah? Tanya si Ho Xiang. Saya memiliki kepercayaan diri, dan tidak akan pernah membiarkan diri saya kalah. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri itu, Tang Zichen. Aku awalnya mengagumimu, tapi hari ini, melihat betapa sombong dan sombongnya dirimu, jujur saja, aku agak jijik. Maaf, aku tidak akan pergi untuk mempromosikanmu. Setelah mengatakan itu, si Hao Xiang keluar dari gua. Tang Zichen berkata, jangan pedulikan dia, aku berjanji, dia akan menyesalinya. Baiklah, ayo bekerja, hanya 1 bulan ini ketat. Semua orang segera pergi untuk mempromosikan Departemen Mantra, meskipun mereka sama sekali tidak percaya pada Tang Zichen. Kami semua berteman. Tang Zichen berkata kepada Tang Huan, Huan, kamu juga pergi ke Departemen Mantra untuk mempropagandakan. Bulan ini, aku ingin berlatih sendiri dan memikirkan strategi melawan musuh. Nah, kalau begitu kamu sibuk. Bagus. Tang Zichen pergi ke tempat rahasia sendirian dan mulai berlatih pedang Dewa Matahari dan Bulan serta pedang Dewa Surah.
Setelah bertahun-tahun, Tang Zichen sekali lagi menggabungkan pedang, satu tangan surah, satu tangan matahari dan bulan. Ini sama sekali tidak asing bagi Tang Zichen, dia sudah lama membusuk di alam fana, jadi sekarang. Dalam upaya santai, Tang Zichen mendapatkan akal sehatnya kembali. Swoosh, boom boom. Kekuatan laut yang menjungkir balikan tidak ada habisnya. Hahaha, bagus, sangat bagus. Kekuatan pedang gabungan lebih dari 10 kali lebih kuat. Dalam hal ilmu pedang, Tang Zichen tidak lagi memiliki keraguan. Satu-satunya hal yang perlu dia khawatirkan adalah bahwa Dao Immortal jauh lebih kuat daripada Dewa Langit. Bagaimana celah dari alam akan dijembatani, dan bagaimana caranya terbaik meningkatkan kekuatannya dan menghindari kelemahannya. Setelah berlatih selama sehari dengan bilah dan pedang, Tang Zichen tidak perlu berlatih lagi. Jadi Tang Zichen mulai berlatih hukum besar pergeseran bintang. Sebelumnya, Tang Zichen telah menyempurnakan hukum besar pergeseran bintang ke tingkat pertama. Perpustakaan Departemen Mantra paling banyak hanya memiliki tingkat ketiga. Tang Zichen kemudian mempraktikkan lapisan kedua. Mengenai metode lapisan kedua dan ketiga, Tang Zichen sudah menghafalnya, dan meskipun itu adalah buku yang tebal, Tang Zichen masih menghafalnya dengan sempurna. Saat ini, di Departemen Mantra, sebuah berita menyebar dengan cepat. Di salah satu ruang kelas di Departemen Mantra, Hua Mingxin sedang membaca catatan kelas mantra ketika sekelompok siswa yang tidak jauh darinya sedang berdiskusi. Mendengar tentang itu, 1 bulan kemudian, di Danau Lima Dewa, akan ada duel antara Dewa Langit dan Dewa Dao. Lelucon macam apa ini, surga abadi versus Dao abadi. Tertipu kamu ya, keduanya adalah fakultas yang sobek udara. Benar atau salah? Omong kosong, aku juga tahu bahwa dua orang yang bertarung satu sama lain bernama Long Earth Fur, Tang Zichen, dan ngomong-ngomong, Tang Zichen masih jenius pertama dari Departemen Air Tearing yang melakukan kursus pelatihan. Tidak mungkin. Pada saat ini, Hua Mingxin terkejut saat mendengarnya. Tang Zichen, bukankah dia yang disukai Cloud sahabatku? Berita seperti ini dengan cepat menyebar melalui Departemen Mantra. Departemen Ejaan berbeda dengan Departemen Air Torrent. Departemen Mantra sering mengeluarkan banyak orang, tidak seperti Departemen Air Torrent sebelumnya di mana setiap orang sendirian di dalam gua. Tentu saja, berita seperti itu juga telah sampai ke telinga banyak instruktur di Departemen Ejaan. Seorang siswa dari Dewa Surgawi berduel dengan tutor Dao Immortal. Siapa yang mengatakan itu? Semua orang di luar menyebarkan itu sensasi di seluruh Departemen Mantra, tidak seluruh Immortal Academy. Omong kosong. Di kediaman guru tertentu, beberapa guru berkumpul untuk membicarakannya. Bang-bang. Kamar Tang Huan tiba-tiba diketuk dengan keras. Tang Huan membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah ibunya. Ibu, kenapa ini kamu? Tang Huan mengira ibunya sedang sibuk. Huan, aku baru saja mendengar beberapa instruktur mengatakan bahwa Tang Zichen dari Departemen Air Tearing akan berduel dengan seorang guru Dao Immortal. Apakah ini benar? Tang Huan terkejut, tidak mungkin, ini baru hari pertama sampai ke telingamu, penyebarannya begitu cepat. Tang Huan masih sangat terkejut, dia berpikir bahwa 1 bulan bukanlah waktu yang cukup untuk publisitas, tetapi dia tidak berharap itu hanya menyebar pada hari pertama. Dinglan berkata dengan mendesak, Huan, katakan padaku apakah itu benar. Tang Huan mengangguk, yah itu benar. Ya Tuhan, Tang Zichen itu sedang mencari kematian. Huan, kenapa kamu tidak menghentikannya? Ibu Doni tertekan. Aku percaya padanya, kata Tang Huan sambil menggigit. Sukacita kamu. Aku hanya percaya padanya. Huan, kamu benar-benar konyol. Ini bukan masalah apakah kamu percaya atau tidak, ini masalah apakah mungkin atau tidak. Tidak peduli seberapa jahatnya dia, Tang Zichen terlalu jauh dari Dao Xian.
Ibu Tang Zichen, dia telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak saleh selama ini, dia tidak pernah gagal kali ini sejak dia berani setuju, itu berarti dia setengah yakin, jika tidak sepenuhnya yakin. Biarkan saja dia, tidak peduli dia kalah atau menang, mentor Dao Immortal itu tidak akan berani membunuhnya. Bahkan jika dia membunuhnya, aku akan keluar dan menghentikannya pada kesempatan pertama. Duel Tang Zichen dengan Dao Immortal menyebar dengan cepat dan dalam waktu setengah bulan, hampir semua orang mengetahuinya. Itu bahkan di suatu tempat misterius kediaman dekan. Din, ada berita, aku tidak tahu apakah kamu ingin mendengarnya. Berita macam apa? Apakah itu sesuatu yang besar? Bukan masalah besar, hanya seorang siswa berduel dengan seorang mentor. Seorang siswa yang berduel dengan seorang mentor. Siswa mana yang bisa mengalahkan seorang mentor? Mentor setidaknya adalah Dewa Dao, dan siswa, setelah mencapai tahap akhir surgawi abadi, kebanyakan dari mereka tutup dan pergi. Hehe, siswa ini masih dalam tahap awal Heavenly Immortal. Omong kosong, ini bukan duel, ini jelas menantang maut, gatal untuk bertarung, kan? Apakah mereka sudah selesai dengan duel? Belum, masih ada setengah bulan lagi, lumayan panas, sepertinya agak menjanjikan. Pada saat ini, Tang Zichen sedang mengembangkan hukum agung pergeseran bintang tingkat kedua. Bu, ini terlalu sulit, sudah hampir setengah bulan sejak aku berlatih, aku benar-benar terpana dan masih belum menemukan satu pun petunjuk, sial. Tang Zichen mengutuk, lagi pula itu adalah pertama kali dia menemukan teknik yang begitu sulit. Aku harus tenang, kalau tidak aku tidak akan tahu dalam setengah tahun lagi. Tang Zichen berpikir untuk menenangkan diri, dan tiba-tiba teringat tablet spasial yang dikenakannya. Hei, aku bisa memasuki tablet spasial untuk mengolah tablet spasial seharusnya memungkinkanku memasuki kondisi kultivasi terbaik. Dengan demikian, Tang Zichen segera mengeluarkan prasasti spasial. Benar saja, memasuki tablet spasial, Tang Zichen memiliki perasaan bahwa semuanya telah hilang dan semuanya kosong. Ini adalah kondisi kultivasi tertinggi. Berkultivasi dalam kondisi ini tidak hanya lebih efektif dengan setengah usaha, itu hanya sebuah 100 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Tang Zichen segera mulai menyempurnakan lapisan kedua hukum pergeseran bintang. Dia tidak memiliki petunjuk tentang itu selama setengah bulan sebelumnya, tetapi di tablet spasial, dalam waktu setengah hari Tang Zichen memiliki petunjuk. Jadi begitu. Setelah Tang Zichen menemukan petunjuk, dia segera mulai memperbaiki. 3 hari kemudian, Tang Zichen membuka matanya lebar-lebar. Haha, lapisan kedua hukum besar pergeseran bintang, aku telah menyempurnakannya. Tang Zichen segera memulai lapisan ketiga. Saya harap dalam 10 hari, saya akan lebih percaya diri jika saya menyempurnakan lapisan ketiga lagi. Sayangnya, lapisan ketiga terlalu sulit untuk disempurnakan, dan setelah 10 hari Tang Zichen bahkan tidak dapat menemukan kepala lapisan ketiga. Di tablet tata ruang, dia bahkan tidak bisa menemukan permulaan apalagi di tempat lain yang menunjukkan kesulitannya. Tidak heran Akademi Abadi memiliki kurang dari 10 orang yang dilatih dalam sejarahnya, itu sangat sulit. Tang Zichen harus keluar dari prasasti spasial. Disempurnakan ke tingkat kedua, saya pikir itu hampir cukup, baiklah, waktunya habis. Tang Zichen segera pergi ke Danau 5 Abadi. Pada saat ini, di 5 Danau Abadi, banyak orang telah berkumpul. Tentu saja, duel antara Tang Zichen dan Chang Tujiu belum tiba, dan baru besok hari yang ditentukan akan tiba. Tapi jarang Academy of Immortals mengadakan acara sebesar itu, dan banyak orang yang sangat senang untuk datang dan bergabung dalam keseruan itu. Tang Zichen datang langsung ke asrama Tang Huan. Huan, Zichen, apakah kamu sudah selesai dengan retretmu? Hari tidak akan tiba sampai besok. Saya pikir seharusnya tidak ada masalah.
Suamiku, pasti akan banyak orang yang datang untuk melihatmu berduel dengan Chang Tukyu besok, benarkah? Jangan khawatir, aku percaya diri sebulan yang lalu apalagi sekarang. Ibuku mencurigaimu sebelumnya, tetapi aku tidak memberitahu ibuku bahwa kamu telah mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang. Semua orang akan tahu besok, dan aku sudah mempraktikkan hukum agung pergeseran bintang tingkat kedua. Wow, suamimu benar-benar hebat. Jika semua orang mengetahui besok bahwa kamu telah mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang, mereka akan sangat terkejut. Lagi pula, hanya 10 orang yang mempraktikkannya dalam sejarah Akademi Abadi. Sekarang 10 orang itu, tidak satupun dari mereka telah menjadi kekuatan besar di alam surga. Hahaha, kamu harus tahu yang terbaik apakah suamimu pandai atau tidak. Tang Zichen tertawa dengan alis pencuri. Apa maksudmu? Kamu mengerti. Ketika Tang Huan melihat wajah menyebalkan Tang Zichen, dia tiba-tiba mengerti, tersipu, dan berkata dengan marah, kamu sangat jahat, suami dan tuan-tuan. Tang Zichen naik dan memeluk Tang Huan, saudari, aku ingin mengajakmu sayang. Keesokan harinya, Tang Zichen datang ke Danau Lima Dewa di pagi hari. Tang Zichen tidak harus muncul di siang hari seperti beberapa orang yang suka berpura-pura. Tang Zichen pergi ke sana pagi-pagi sekali dan, setelah pergi ke Danau Lima Dewa, Tang Zichen muncul dan berdiri di langit menarik perhatian semua orang. Wow, itu Tang Zichen, ya. Sungguh keberanian, saya pikir dia tidak cukup berani untuk datang, tetapi dia datang pagi-pagi sekali. Terpuji. Pada saat ini, Tang Zichen berdiri di langit dan mengeluarkan pisau dan pedangnya sendiri, lalu mengayun di langit dan mencoba menyempurnakannya. Wow, semuanya, lihat. Hehehe, tapi Sun and Moon Divine Sword dan Sura Divine Sabre dilakukan pada saat yang sama. Ya Tuhan, bagaimana ini mungkin? Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Pada saat ini, seorang siswa dari Sun Moon Divine Sword berkata, apakah kalian semua melihat bahkan jika Tang Zichen melemparkannya pada saat yang sama dengan kedua tangan, dia benar-benar melemparkannya dengan sangat sempurna. Ini benar-benar sempurna. Semua orang memandang ke arah pemujaan dan kekaguman pada Tang Zichen. Pada saat ini, di sudut, Long Tukyu mendengus, kamu pikir bisa melakukan teknik air tearing dengan kedua tangan pada saat yang sama sudah cukup untuk mengalahkanku. Kamu berpikir terlalu indah, aku adalah Dao Immortal, tidak peduli seberapa hebat kehebatanmu, kamu bukan tandinganku, aku tidak bisa menolak bahkan gerakan acak darimu. Sayangnya, Chang Tukyu tidak tahu bahwa Tang Zichen saat ini sedang berada di udara, hanya melakukan pemanasan. Yang melakukan pemanasan akan mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Jumlah orang di 5 danau abadi meningkat dan pada siang hari, ratusan ribu orang telah datang. Dapat dikatakan bahwa setidaknya setengah dari orang Akademi Abadi telah datang. Itu sudah cukup, separuh lainnya, yang mungkin tutup sepanjang tahun, normal untuk tidak tahu. Tang Zichen memandang matahari di langit dan berteriak, Mentor Long Tukyu, sudah hampir waktunya, cepatlah keluar. Dari kerumunan, dengusan marah keluar, diikuti oleh seorang mentor yang bergegas keluar. Tang Zichen berkata, Mentor Long Tukyu, ayolah, tidak perlu sopan. Tang Zichen, aku tidak berharap kamu memanggil begitu banyak orang, apakah menurutmu kamu adalah pemenang yang pasti? Long Tukyu mendengus. Tang Zichen tertawa, pada hari aku berkencan denganmu kurang dari beberapa ratus orang mendengarnya, itu tidak bisa keluar dengan cukup cepat. Tang Zichen, potong omong kosongnya, jika aku tidak memukulmu hari ini, kulitku akan memar dan babak belur, aku tidak akan dipanggil Long Tukyu. Tang Zichen berkata, ayo, semoga saja begitu, jika tidak akan banyak penonton yang kecewa. Bas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Long Earth Fur menebas ke arah Tang Zichen. Dia setidaknya seorang Dao Immortal, dan perbedaan di wilayahnya menyebabkan setiap serangan acak dapat menyebabkan orang yang lebih lemah langsung meledak dan mati.
Dalam situasi ini, Long Tukyu tidak perlu memikirkan gerakan apapun untuk digunakan. Di depan kekuatan absolut, gerakan apapun tidak berguna. Jadi dia memukul pedang ini tanpa gerakan apapun, sesuka hati. Tang Zichen langsung merasakan kekuatan yang berasal dari tubuh Long Tukyu. Sial, ini akan memotongku dalam satu tebasan. Long Earth Fur ini, dia bilang dia memukuliku habis-habisan, tapi kenyataannya, dia ingin membunuhku. Bahkan jika dia membunuhku, dia bisa datang dan mengatakan bahwa aku terlalu lemah untuk dikalahkan, dan bunuh aku dengan gerakan acak. Tang Zichen sepertinya mengerti mengapa Long Tukyu tidak menggunakan gerakan apapun saat ini, hanya tebasan acak. Sayangnya, Long Tukyu akan ketinggalan. Tang Zichen tidak mengelak sama sekali, lapisan cahaya samar tak terlihat melintas di tubuhnya, dan setelah pedang Long Tujiao menebas tubuh Tang Zichen gemetar dan dengan cepat mengalihkan semua serangannya ke Long Tujiao. Bulu bumi yang panjang menjerit dan tubuhnya terbang mundur selusin langkah. Ini, Long Tukyu tidak yakin. Para penonton juga tampak bingung, Tang Zichen sepertinya tidak melakukan apa-apa, mengapa Chang Tukyu malah mundur? Aku akan membelahmu. Long Tukyu tidak terlalu memikirkannya, dan sekali lagi menggunakan Sura Divine Saber untuk membunuh. Kali ini, dia tidak lagi memotong secara acak tetapi mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Tang Zichen menggabungkan pedangnya dan segera menghadapinya. Tang Zichen sama sekali tidak bertahan melawan serangan Long Tukyu, membiarkan Long Tukyu memukulnya. Boom! Tebasan Long Tukyu yang sangat kuat ini membunuh Tang Zichen, dan Tang Zichen segera bergeser ke sisi lain. Long Tukyu berteriak sekali lagi, seolah-olah dia telah menerima serangan yang sangat kuat. Tang Zichen, di sisi lain, sekarang memanfaatkan kesempatan itu dan menggabungkan pedangnya untuk menebas lengan Long Tukyu, yang langsung putus. Long Tukyu sangat marah sehingga dia menamparkan dada Tang Zichen dari jarak dekat. Bang! Detik berikutnya, Chang Tuzu sendiri yang terbang menjauh. Chang Tuzu merasa seperti ditampar. Puff! Long Tukyu terluka satu demi satu, dan sekarang menerima tamparan lagi dari dirinya sendiri, muntah darah. Tang Zichen terbang mundur dan berdiri puluhan meter dari Chang Tukyu, lengan Chang Tukyu patah dan memuntahkan darah, terlihat sangat menyedihkan, jelas bahwa tidak perlu bersaing lagi, Chang Tukyu telah kalah total. Hanya saja pertempuran ini, hampir semua orang bingung, bagaimana tepatnya Tang Zichen menang. Selain pedang itu, tidak ada dari mereka yang melihat gerakan ekstra dari Tang Zichen. Kenapa begitu? Tanya Naga Tuzu dengan marah, merasa sangat malu. Kenapa? Kalah berarti kalah. Mengapa setiap kali aku menyerangmu, kamu tidak menghindar, tetapi akibatnya, tidak ada yang terjadi padamu. Tapi saya terluka parah, saya tidak percaya Anda bisa mengelak dan menyerang balik saya dalam waktu sesingkat itu. Tang Zichen mendengus, kenapa aku harus memberitahumu? Pada saat ini, seorang mentor terbang keluar dari kerumunan. Mentor itu berasal dari Departemen Mantra. Tutor itu bertanya, rekan siswa Tang Zichen, Anda tidak hanya merapalkan hukum besar pergeseran bintang, bukan? Namun, tidak mungkin Anda dari Departemen Air Tearing, bukan Departemen Mantra, dan star pergeseran hukum besar bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikkan oleh orang biasa. Departemen Mantra belum mampu melatih banyak orang jenius sejak zaman kuno. Tang Zichen berkata, saya tidak menyangka ada orang yang mengenalinya. Apa? Maksudmu apa yang baru saja kamu lakukan, benar-benar hukum besar pergeseran bintang? Ya, hukum besar pergeseran bintang, dan itu adalah tingkat kedua dari hukum besar pergeseran bintang. Ini, bagaimana ini mungkin, kamu bukan Departemen Mantra? Ya, saya bukan Departemen Mantra, tapi siapa bilang hanya Departemen Mantra yang bisa menyempurnakannya? Saya meminjam token dari teman sekelas Hua Mingxin dari Departemen Mantra sebelumnya dan masuk ke perpustakaan Departemen Mantra, lalu saya menghafal hukum agung pergeseran bintang dan berlatih ketika saya punya waktu, lalu saya berlatih ke tingkat kedua. Surga.
Pada saat ini, semua orang tercengang. Starshift Dava yang telah disempurnakan oleh kurang dari 10 orang dalam sejarah Akademi Abadi telah dipraktikkan oleh Departemen Robek Kosong. Di kerumunan, seluruh tubuh Hua Mingxin tetap di sana tidak percaya. Bulu tanah panjang di sisi lain juga bodoh. Tang Zichen berkata, "Baiklah, saya memenangkan duel hari ini." Kerumunan tidak bersorak, tetapi semua orang memikirkan Tang Zichen saat ini. Di kerumunan, Ibu Tang Huan, Dinglan, tertawa. Anak ini, tidak heran dia berani bertarung duel dengan Dao Immortal. Ternyata dia telah menyempurnakan lapisan kedua dari hukum besar pergeseran bintang. Sungguh jenius. Ini akan membuat seluruh Immortal Academy sensasional. Saya yakin dekan akan terkejut ketika dia mengetahuinya. Tang Huan berkata dengan gembira, "Ibu, jadi kakek dapat menerima fase saya." Kurasa tidak apa-apa, lagi pula, dia menyempurnakan hukum besar pergeseran bintang. Itu bakat, tidak peduli seberapa sombong kakekmu, dia bahkan tidak bisa mengabaikan kejeniusan semacam ini. Huan, selamat. Sepertinya kamu secara legal bisa bersama Tang Zichen. Bagus. Di tempat kejadian, semua siswa dari Departemen Mantra memandang Tang Zichen dengan penuh cinta. Tang Zichen sedikit tersenyum, sepertinya akan mudah untuk berhasil membuka kursus pelatihan di Departemen Mantra sesudahnya, karena dengan pemujaan para siswa Departemen Mantra, mereka akan mampu membuat bisnis Tang Zichen tak terkalahkan. Baiklah teman-teman, ayo bubar, duel hari ini selesai. Lain hari, saya akan membuka toko pelatihan di Departemen Mantra juga. Saya harap kalian semua siswa dari Departemen Mantra menjaga saya. Hahaha. Mendengar kata-kata Tang Zichen, tiba-tiba para instruktur dari Departemen Mantra menjadi pucat. Sudah berakhir pesaing kuat lainnya. Di tengah kerumunan, Hua Mingxin memandang Tang Zichen dengan obsesif, matanya tampak dipenuhi dengan makna yang tak terkatakan, tetapi ketika dia melihat Tang Zichen terbang di depan Tang Huan dan memegang tangan Tang Huan, Hua Mingxin merasakan ledakan rasa iri yang tersembunyi di dalam dirinya. Ibu Tang Huan sibuk berkata, "Anak baik, kapan kamu berlatih teknik pergeseran bintang? Kamu tidak mengatakan apa-apa." "Bibi, belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang." "Baiklah, tunggu saja dekan memanggilmu." "Dekan menemuiku." "Tidak terlalu banyak, bukan hanya berlatih teknik pergeseran bintang." Mata Dinglan memutih dan dia mendengus, "Lihatlah dirimu begitu bangga, hukum besar pergeseran bintang belaka juga berbicara. Apakah kamu tahu bahwa kakek Tang Huan juga tidak dapat menyempurnakan hukum besar pergeseran bintang? Apa yang paling dia kagumi dalam hidupnya adalah seseorang yang bisa mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang. Bagaimana mungkin dekan begitu kuat sehingga dia tidak bisa mempraktikkannya?" Tang Zichen sangat ragu. "Omong kosong, bagaimana bisa begitu mudah untuk disempurnakan? Hukum pergeseran bintang bukanlah sesuatu yang dapat disempurnakan oleh orang yang kuat. Jika mereka tidak bisa, bahkan yang abadi pun tidak dapat mempraktikkannya. Jadi, jika tidak, bagaimana mungkin seluruh Immortal Academy pernah disempurnakan oleh kurang dari 10 orang? Baik, setelah itu, Tang Zichen kembali ke Departemen Air Tearing. Departemen Air Tearing telah benar-benar berubah. Sebelumnya masih ada beberapa orang yang memilih kursus pelatihan tutor tersebut, tetapi sekarang, semua orang telah datang ke pelatihan Tang Zichen. Dapat dikatakan bahwa semua siswa dari Departemen Air Mata Kosong telah datang ke bimbingan Tang untuk berbelanja. Instruktur lain sangat tertekan dan hanya bisa mengutuk Long Tuqiu karena tidak kompeten, tetapi jika Long Tuqiu tidak dikalahkan oleh Tang Zichen, dia tidak akan merugikan semua instruktur dan kehilangan sepeser pun bisnis. Keesokan harinya, Fatih berkata, "Kak, adakah yang ingin bertemu denganmu?" "Siapa? Kamu akan melihat ketika kamu melihatnya. Biarkan dia masuk." Beberapa saat kemudian, seorang pria masuk, dan Tang Zichen bertanya-tanya siapa itu, tapi itu adalah si Hao Xiang. "Kakak,
Si Haoxiang menundukkan kepalanya dan memanggil. Sebelum si Haoxiang mengatakan ini, Tang Zichen sombong dan sombong, bahkan dia tidak bisa melihat melewatinya. Lalu si Haoxiang pergi. Tang Zichen berkata, "Jangan panggil aku kakak. Kakak Tang, aku salah, seharusnya aku tidak meragukanmu sebelumnya. Sial dupa yang bagus, kamu telah memilih untuk meninggalkanku, jadi jangan muncul di hadapanku lagi, oke? Kakak, maaf, aku benar-benar salah." Si Haoxiang menyesal sekarang, jika dia tahu bahwa Tang Zichen begitu kuat, dia seharusnya tidak mencurigai Tang Zichen seperti itu, apalagi meninggalkan Tang-nya. Si Haoxiang tidak punya pilihan selain pergi, sungguh suatu kesalahan. Tang Zichen memanggil semua adik laki-lakinya, semuanya, saatnya untuk memulai rantai toko pelatihan Tang di Departemen Mantra. Bai Hanyan berkata, "Kakak, kami memulai rantai di Departemen Mantra, dan meskipun kami memiliki reputasi, kami tidak memiliki siapapun untuk membimbing kami. Kami berhasil di Departemen Air Tearing karena pemahaman Anda tentang teknik air tearing memang tinggi, tapi ada banyak mantra di Departemen Mantra, kamu tidak mungkin menyempurnakan semuanya dan menjadi lebih halus daripada instruktur itu, kan?" Tang Zichen berkata, "Itu bukan keuntungan, tapi kami juga tidak memiliki kerugian. Kalian pergi ke Departemen Mantra terlebih dahulu, buka toko pelatihan, dan pada saat yang sama rekrut para jenius dari Departemen Mantra di sebuah harga tinggi, undang mereka untuk datang ke Tang kami sebagai instruktur, dan kami akan membaginya 50/50 dengan mereka. Saya pikir dengan reputasi saya untuk menyempurnakan teknik pergeseran bintang, harus ada orang yang mau berteman dengan saya." Bagus. Toko pelatihan Tang Zichen dibuka dengan mulus ke Departemen Mantra. Seperti yang diharapkan Tang Zichen, banyak orang yang memuja Tang Zichen segera datang untuk membelanjakan uang di toko bimbingan Tang Zichen, yang baru saja dibuka, dan bisnis secara bertahap berjalan sesuai rencana. Mari kita kesampingkan ini untuk saat ini. Suatu hari, seorang pria kuat datang menemui Tang Zichen. "Kamu pasti Tang Zichen?" "Tepat, dan kamu?" "Saya asisten dekan, nama saya Anmisi, dan saya mendengar bahwa Anda berlatih teknik pergeseran bintang dan mengalahkan Dao Immortal dengan alam surgawi immortal Anda. Itu bukan rahasia. Begini, dekan kami ingin bertemu denganmu dan mengundangmu ke rumahnya untuk makan malam santai." "Apa waktu? Apakah kamu punya waktu besok siang?" "Tentu, kapan saja kamu bebas." "Itu kesepakatan, kalau begitu aku akan menjemputmu besok siang." "Terima kasih." Setelah Anmisi pergi, Tang Zichen hendak memberitahu Tang Huan kabar gembira, tetapi pria kuat lainnya datang, dan kekuatan pria kuat ini juga melampaui Dao Immortal. "Halo, kamu pasti Tang Zichen?" Siapa kamu lagi?" Alis Tang Zichen berkerut, kenapa dua orang datang mencarinya satu demi satu. "Saya murid utama Jenderal Monta Surgawi Duduk, nama saya Meng Bai. Saya mendengar bahwa Anda telah berlatih teknik pergeseran bintang. Jenderal Monta kami sangat mengagumi Anda sehingga dia ingin mengundang Anda ke alam surgawi dan memiliki minum dengan Jenderal Monta kami. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia memberikan wajah ini kepada Jenderal Monta kami." "Alam surgawi, Jenderal Monta." "Ya, masalah tentang kamu mempraktikkan hukum besar pergeseran bintang secara alami akan menyebar ke alam surgawi juga. Akademi Abadi adalah tempat dengan paling jenius dalam 3 alam: alam fana, alam roh, dan alam abadi bumi, dan Jenderal Monta kami selalu ingin merekrut beberapa orang jenius sejati untuk menjadi muridnya. Anda dapat disukai oleh Jenderal Monta kami, jangan lewatkan kesempatan ini." Tang Zichen mengerti, tidak menyangka bahwa dia akan disukai oleh beberapa jenderal di langit setelah menyempurnakan hukum besar pergeseran bintang. Hanya saja Tang Zichen harus membuat pilihan sekarang, apakah akan memilih dekan atau Jenderal Monta. "Bisakah aku memikirkannya?" "Tentu saja, ini adalah kebebasanmu, tapi aku dapat memberitahumu dengan pasti bahwa tidak salah memilih Jenderal Monta. Saya akan berpikir tentang hal ini."
Saya akan kembali menemui Anda besok dan saya harap Anda memberi saya jawaban yang akurat. Bagus. Tang Zichen menuju ke Tang Huana. Suamiku, kamu di sini, mengapa kamu terlihat sangat bijaksana? Huan, saya benar-benar agak bingung sekarang, bukan, tetapi kakek mengirim seseorang untuk mengundang saya, tetapi yang tidak saya duga adalah bahwa seorang pria yang menyebut dirinya Jenderal Monta dari alam surgawi, juga datang ke menemui saya dan mengatakan bahwa Jenderal Monta tertarik merekrut saya sebagai anak didiknya. Jenderal Monta, saya tidak mengenalnya. Jadi mengapa Anda tidak bertanya pada ibu saya, yang tahu lebih banyak tentang pria ini? Bagus. Dengan cepat mereka menemukan Tang Huan ibu mertuanya. Setelah bertemu dengannya, Ding Lan bertanya, Tang Zichen, apakah Huan kakeknya sudah menemukanmu? Kembali ke bibiku, yang datang menemuiku dan memintaku untuk mengunjungi rumahnya besok. Ngomong-ngomong, ada juga seorang pria yang menyebut dirinya salah satu anak buah Jenderal Monta yang datang menemuiku. Tang Huan ibunya sedikit terkejut, ini benar-benar menyebar ke langit, hehe, bocah Tang, sepertinya kamu akan melambung ke atas. Mengapa kamu mengatakannya? Akademi abadi kita adalah tempat yang paling jenius, namun demikian, jika itu adalah orang lain, tidak akan mudah untuk mencapai surga dalam satu langkah, kamu harus sangat menonjol untuk diperhatikan oleh orang-orang di dunia, surga, dan itulah tujuan akhir dari sebagian besar jenius yang memasuki akademi abadi, dan kamu memiliki kesempatan untuk mencapai surga begitu cepat. Bibi, saya ingin bertanya, siapa Jenderal Monta ini? Saya tahu saya tidak bisa memilih dekan dan Jenderal Monta kan? Benar, jadi kamu harus membuat pilihan, dan sejujurnya, dari sudut pandangku, aku tentu berharap kamu memilih ayahku. Namun, Jenderal Monta itu tidak buruk, dia juga abadi, dan jika kamu menjadi miliknya anak didik, prospek masa depanmu tidak terbatas. Lalu bagaimana jika saya memilih dekan? Tentu tidak buruk bahwa ayahku adalah kepala akademi abadi dan bertanggung jawab atas itu, kata Ting Lan, tetapi ada sedikit nada bersalah dalam suaranya. Tang Zichen berpikir sendiri, meskipun Tang Zichen tidak mengenal Jenderal Monta, sepertinya Jenderal Monta akan memiliki masa depan yang lebih sedikit daripada mengikuti dekan, dan rasanya Jenderal Monta lebih kuat di langit. Namun, Tang Zichen bukanlah orang yang cenderung mengikuti tren. Bahkan demi Tang Huan, Tang Zichen punya pilihan. Keesokan paginya, anak buah Jenderal Monta datang menemui Tang Zichen lagi. Tang Zichen, bagaimana pertimbangannya sepanjang malam? Jika Anda bersedia menjadi murid Jenderal Monta, maka saya akan segera membawa Anda ke rumah Jenderal Alam Surgawi Monta. Tentu saja, Anda dapat terus kembali ke Akademi Keabadian sesudahnya jika Anda mau, atau jika Anda tidak ingin kembali dan melayani di sisi Jenderal Monta, seperti yang Anda pilih. Tang Zichen tersenyum, terima kasih Jenderal Monta atas kebaikan Anda, Tang telah memikirkannya sepanjang malam, atau, lupakan saja. Tang Zichen, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Aku tahu, aku sudah mengambil keputusan. Tang Zichen, aku tahu selain Jenderal Monta ada juga Presiden Akademi Keabadian yang cukup terkesan denganmu, dan dia mengundangmu makan siang, kan? Tang Zichen, kamu berasal dari alam abadi bumi, jadi wajar jika kamu tidak mengerti apa yang terjadi di surga. Mungkin di matamu, keberadaan Akademi Dewa saat ini, tapi saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa di surga, dekan Akademi Keabadian memiliki status yang sangat biasa, dan jalur keluarga dekan Anda tidak disukai, belum ada satupun jenius yang dapat diambil yang lahir selama ratusan juta tahun ini adalah tanda penurunan. Dia awalnya memiliki seorang putri yang cantik dan abadi, tetapi putri itu, saya mendengar bahwa 10 juta tahun yang lalu, dia belum terlalu tua, dan dia bermain-main dengan anak malang dari alam abadi bumi, yang membuat seluruh alam surgawi menjadi bahan tertawaan. Singkatnya, jika Anda tidak memilih Jenderal Monta, Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda.
Tang Zichen berkata, terima kasih senior telah mengingatkan saya, tetapi saya akan tetap pada pilihan saya. Kamu benar-benar tidak bisa dipahat. Saya tidak bisa mengukirnya, saya tahu itu sendiri. Sekali lagi terima kasih kepada Jenderal Monta. Pria itu terbang dengan goyangan lengan bajunya. Saat Tang Zichen berbalik, dia melihat Tang Huan di belakangnya. Tang Huan berkata, suamiku, dia benar, kakekku benar-benar tidak memiliki masa depan sebaik pihak Jenderal Monta. Tang Zichen tersenyum, aku sudah mendengar nada itu dari ibumu kemarin, tapi, di mana jadi apa, aku akan berada di tempatmu. Suami. Tang Huan melemparkan dirinya ke pelukan Tang Zichen. Baiklah, suamimu tidak pernah percaya pada latar belakang keluarga. Selama ini, berapa banyak latar belakang keluarga yang 10.000 kali lebih kuat dariku, tapi pada akhirnya, mereka tidak lagi kentut di depanku. Aku yakin yang itu hari, Jenderal Monta itu mungkin harus memanggil saya bos di depan saya. Jangan katakan omong kosong itu. Hehe, tidak ada yang harus mendengarnya. Tang Zichen dan Tang Huan kembali ke kamar. Tang Zichen bertanya apa yang baru saja dikatakan pria itu. Orang yang sekarang menjadi bahan tertawaan seluruh alam surgawi adalah ibumu, Ding Lan Kan. Yah, maukah kamu menertawakan ibuku? Bagaimana bisa? Sebenarnya ibu mertuaku menyedihkan, dia terlalu impulsif saat itu, dia baru berusia 500.000 tahun, dia masih seorang gadis muda yang konyol dan tidak dikenal, dia mengikuti ayahnya ke Akademi Abadi, tapi dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengan seorang pria dari Akademi Abadi. Pria itu sangat berbakat dan tampan, bagaimanapun juga ibu mertua saya masih muda, dan ayah saya di kehidupan saya sebelumnya mungkin tahu identitas ibu mertua saya dan berniat melakukannya. Jadi, ibuku kewalahan oleh manisnya kata-kata itu, dan segera setelah itu aku lahir. Tapi sudah terlambat bagi kakekku untuk mengetahuinya saat ini. Ayahku, karena takut kakekku akan membunuhnya, meninggalkan ibuku di belakang. Dan aku juga melarikan diri dari Akademi Keabadian. Ibuku harus menghadapinya sendirian, dan kakekku tentu saja tidak dapat mentolerirku dan ingin membunuh benih yang buruk. Jadi, ibuku hanya bisa membawaku bersamanya dan berlarian. Itu sebabnya ketika saya berada di alam fana, saya memulihkan ingatan saya tentang kehidupan saya sebelumnya, tetapi yang saya miliki dari kehidupan saya sebelumnya hanyalah lari ke timur dan barat. Ibu mertua saya melarikan diri dengan saya kurang dari 10 tahun sebelum orang-orang kakek saya menyusul saya, dan kehidupan masa lalu saya, kehidupan yang singkat berakhir. Ibu saya merasa sangat kasihan kepada saya, tetapi untungnya dia sudah tinggal, jadi setelah saya bereinkarnasi dan dilahirkan kembali, ibu saya masih menemukan saya. Begitu, jadi kamu dibunuh oleh kakekmu di kehidupanmu sebelumnya. Ya, dari apa yang ibu saya katakan, ayah yang meninggalkan saya dan ibu saya di kehidupan saya sebelumnya juga kemudian ditemukan oleh kakek saya, dan kakek saya membawanya turun berkeping-keping. Jadi sepertinya mantan ayahmu yang juga bukan pria baik-baik dicurigai telah merayu ibumu. Dia tidak sepenuhnya bisa disalahkan, ibuku tidak terlalu terlibat di dunia sebelum dia tertarik untuk merayu. Lalu dalam hidup ini, mengapa kakekmu menerimamu lagi? Tanya Don Zichen. Sekarang, sudah puluhan juta tahun sejak ini terjadi, dan inilah saatnya untuk ditertawakan. Selain itu, ibu saya telah berjanji untuk tidak pernah mengklaim secara eksternal bahwa saya adalah reinkarnasi putrinya. Mengenai fakta bahwa ibu saya yang melahirkan anak itu, kecuali kakek saya dan teman-teman dekatnya, orang-orang lain yang mengetahuinya semuanya sudah mati. Kenapa tidak bisa diketahui? Bagaimanapun, ibuku adalah putri seorang wanita, dan meskipun dia secara tidak sengaja membuat kesalahan dengan seorang pria dari alam abadi bumi, kakekku menyatakan kepada dunia bahwa mereka hanya saling mencintai dan pasti tidak memiliki hubungan seks bebas. Hubungan, apakah menurut Anda orang dapat mengetahui tentang sesuatu seperti memiliki anak?
Sekarang, di surga, saya harus memanggil bibi dari pihak ibu saya ke dunia luar, anak dari salah satu saudara lelaki ibu saya yang telah meninggal. Nama saya, di surga, adalah Ding Huan. Aku pergi. Di surga ibu mertua saya telah diejek, tetapi itu semua adalah gosip yang belum dikonfirmasi, dan kakek saya berharap ibu mertua saya menemukan pria yang baik di masa depan. Tang Zichen berkata dalam hatinya, setelah melahirkan dan masih ingin mencari pria yang baik untuk diambil alih. Matamu baru saja berkedip, apakah kamu berbicara tentang ibu mertuaku di dalam hatimu? Tang Huan sibuk bertanya. Tidak, bagaimana bisa, ya. Baiklah, ayo berhenti, ini sudah siang, orang kakekku seharusnya ada di sini untuk mengajakmu makan malam nanti. Apakah kamu ikut dengan kami? Kakek saya tidak tahu saya mengenal Anda, jadi saya rasa saya tidak diminta untuk pergi. Ibu saya takut memberitahu kakek saya tentang saya dan Anda, mungkin kalau lelucon lain muncul. Membandingkan situasi Anda dan saya sekarang itu mengingatkan saya pada situasi ibu saya dengan ayah saya saat itu. Itu dulu, kurasa sekarang berbeda karena aku sudah berlatih pergeseran bintang. Tidakkah kamu melihat bahwa Jenderal Monta datang untuk mengundangku? Saat itu, terdengar teriakan dari luar, apakah Tang Zichen ada di sini? Aku ikut. Tang Zichen dengan sibuk berjalan keluar dan melihat bahwa kroni dekan yang datang untuk mengundangnya kemarin. Tang Zichen, ayo pergi, dekan sedang menunggumu. Bagus. Tang Zichen sedang sibuk mengikuti pembantu kepercayaan dekan. Pembantu kepercayaan dekan ini bernama Anmisi. Segera itu tiba di rumah dekan. Dekan memang menunggu. Tang Zichen datang ke halaman yang berbeda dan memasuki aula di halaman lain, dan tidak hanya melihat dekan tetapi juga ibu Tang Zichen, Ding Lan. Bersambung.